Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد. أيها الطلاب حفظني وحفظكم الله. Ini adalah materi keempat untuk pelajaran nahwu dalam rangkaian kegiatan Pekan Bahasa Arab Madrasah Aliyah Al-Madinah Boyolali. Pada materi sebelumnya telah kita bahas tentang jenis-jenis i'rab. Sekarang kita lanjutkan. Tentang isim mabni dan mu'rab. Ya. Nah, ini yang sebelumnya jenis-jenis i'rab dan tempatnya. Sekarang tentang isim mabni dan mu'rab. Jadi isim juga terbagi menjadi dua, mabni dan mu'rab. Yang mu'rab terbagi menjadi tiga, marfu' contohnya kitabun, mansub kitaban, majrur kitabin. Perbedaannya pada harokat akhirnya, ya. Akan datang perinciannya insyaallah. Ini secara global terlebih dahulu. Yang pertama tentang al-mabni. Definisi mabni yaitu kata yang tidak berubah akhirnya. Kata yang tidak berubah akhirnya dengan sebab masuknya amil. Walaupun ada amil di depannya atau sebelumnya, akhir dari kata ini tidak berubah. Contoh hadza ini ya. Jaa hadza, ra'aitu hadza, marartu bihadza. Ini sebelumnya juga sudah pernah kita bahas ya. Jaa hadza. Sebelumnya kita pakai contoh alladzi ya. Jaa hadza, telah datang orang ini. Ra'aitu hadza, aku telah melihat orang ini. Marartu bihadza, aku melewati orang ini. Nah, hadza bisa juga ini selain orang ya. Ini yang jadi pokok pembahasan akhir dari lafaz hadza ini. Ya, tetap yaitu disukun. Ini alif itu sukun ya. Nah, tidak berubah. Walaupun ada amil di depannya. Berikutnya lawannya ya agar lebih jelas. Al-mu'rab. Definisi mu'rab yaitu kata yang berubah akhirnya dengan sebab masuknya amil. Kata yang berubah akhirnya dengan sebab masuknya amil. Didahului oleh amil. Telah berlalu ya definisi amil. Yaitu sesuatu atau lafaz yang menyebabkan perubahan akhir kata setelahnya. Nah, contoh lafaz yang mu'rab atau isim mu'rab, jaa talibun. Telah datang seorang pelajar. Ra'aitu taliban. Ini keliru ya. Tidak ada tanwinnya. Ra'aitu taliban. Aku telah melihat seorang pelajar. Marartu bi talibin. Aku melewati seorang pelajar. Ini harokat akhirnya berubah-ubah. Dari lemah talibun kemudian menjadi fathah taliban dan menjadi kasrah talibin. Ini karena pengaruh ini ya, lafaz yang ada di depannya. Ini namanya amil. Yang bi ini. Mu'rab ini lawan dari mabni tadi. Kalau mabni tetap akhirnya hadza, hadza. Nah, mu'rab berubah. Talibun, taliban, talibin. Berikutnya, setiap dari isim mu'rab memiliki tanda-tanda khusus yang akan datang penjelasannya insyaallah.
Ya, setiap isim mu'rab memiliki tanda-tanda atau ciri-ciri ya, alamat khusus yang akan datang penjelasannya insyaallah. Nah, ini penjelasannya isim-isim mu'rab dan tanda-tanda i'rabnya. Nah, ini isim mu'rab yang sudah kita pelajari ya. Jenis-jenis isim. Yang pertama isim mufrad. Isim yang menunjukkan jumlah yang satu. Jika marfu, contoh waladun, seorang anak. Tanda, maksudnya tanda rofa'nya, nah ini istilah ya. Marfu berarti di rofa. Lafaz ini waladun ini marfu, artinya di rofa. Tanda maksudnya tanda rofa'nya ya, bukan tanda marfu tapi tanda rofa'nya dhammah ini. Mansub waladan, tanda nasabnya fathah. Mansub tanda nasab fathah ini. Majrur atau makhfud waladin, tanda jarnya atau tanda khafadnya kasrah ini. Nah, jadi isim mufrad tanda rofa'nya dhammah, tanda nasabnya fathah, tanda jarnya kasrah. Berikutnya musanna, ya isim yang menunjukkan jumlah dua. Ketika marfu, contohnya waladani. Contoh musanna yang marfu, waladani, dua orang anak. Tanda rofa'nya alif. Ini ya. Lihat, hati-hati, bukan kasrah ini. Jadi tanda i'rab tidak selalu huruf terakhirnya, harokat huruf terakhir. Tapi bisa juga berupa huruf. Ya, ini tanda i'rabnya alif. Kalau yang isim mufrad kita bandingkan kan dhammah ya, tanda rafanya dhammah ini. Kalau musanna alif. Kalau di nasab ya mansub waladaini, artinya sama, dua orang anak. Tanda nasabnya ya, ini huruf ya. Ya, kalau tadi tanda rafa'nya alif, sekarang ya. Majrur, musanna yang dijar atau di khafad waladaini sama. Tanda jarnya juga ya, sama ya. Nah, kita lanjutkan jenis isim mu'rab yang ketiga, jamak mudzakkar salim ya. Nah, isim yang menunjukkan jumlah lebih dari dua dengan tambahan wawu dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Ketika marfu muslimuna, tanda rafa'nya wawu ini ya. Muslimuna, beberapa orang muslim. Mansub di nasab, tanda nasabnya ya, muslimina. Itu pula ketika dijer. Nah, tanda nasabnya ya. Mungkin ada pertanyaan, ya apa yang menyebabkan perbedaan bentuk ini ya, yaitu amil tadi ya, ada amil rafa, amil nasab, amil jar, dan ini pembahasan lain lagi ya. Sekarang yang kita bahas tentang tanda-tanda i'rab terlebih dahulu. Nah, menjadi satu persatu. Berikutnya jamak muannats salim. Ketika marfu di rafa muslimatun, tanda rafa'nya dhammah ini, beberapa orang wanita muslimah. Nah, ketika dinasab muslimatin, begitu pula ketika dijar ya, tanda nasabnya kasrah, begitu pula tanda jarnya kasrah. Jamak taksir marfu ketika dirafa auladun, berapa orang anak, tanda rafanya dhammah ya, auladun. Mansub dinasab auladan, tanda nasabnya fathah, ketika dijar auladin, tanda jarnya atau tanda khafadnya kasrah. Nah, kita lanjutkan jenis isim mu'rab yang berikutnya, yaitu al-asmaul khamsah, isim-isim yang 5 sudah berlalu ya. Nah, contoh abuka, ayahmu, marfu ketika di rafa, tanda rafanya adalah wawu ini.
mansub ketika dinasab abaka berubah dari abuka menjadi abaka. Tanda nasabnya alif ini ya. Ketika majrur dijar atau mahfud dikhafad berubah lagi menjadi abika. Tanda jarnya ya yang ini. Nah, abuka, abaka, abika. Kaidah ini juga berlaku untuk isim-isim yang lainnya dari al-asmaul khamsah ini ya. Akhuka kemudian menjadi akhoka, akhika dan seterusnya. Berikutnya tentang al-maksur. Isim maksur. Isim yang diakhiri dengan alif lazimah yang sebelumnya fathah. Contohnya al-fata ya, ketika marfu atau dirafa tanda rafanya dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Muqaddarah artinya ditakdirkan, diperkirakan. Diperkirakan maksudnya diniatkan ada ya di atas alif. Nah, jadi kalau bisa kita bandingkan dengan yang sebelumnya, misalnya ini isim mufrad waladun, ketika marfu tanda rafanya dhammah. Ini sebenarnya kurang lengkap ya dhammah. Nah, lebih lengkapnya dhammah zahirah, dhammah yang nampak. Ini nampak di huruf terakhirnya. Kalau isim maksur al-fata tanda rafanya dhammah muqaddarah, dhammah yang tidak nampak. Tidak nampak di huruf terakhir di alifnya ini. Nah, ketika dinasab tanda nasabnya fathah muqaddarah. Jadi aslinya di atas alif ini ada fathah ya. Kalau di sini yang tadi ini dhammah muqaddarah, aslinya al-fatayu. Ya, alifnya berubah menjadi ya, al-fatayu itu aslinya. Fathah muqaddarah al-fataya. Kemudian yang ini ketika dijar tandanya kasrah muqaddarah al-fatayi. Al-fatayi. Apa yang menghalangi dari nampaknya harokat ini? Nah, penjelasannya di sini. Sebab tidak nampaknya harokat di akhir isim maksur, ta'adzur. Ya, ta'adzur. Ta'adzur artinya terhalangnya penampakan harokat disebabkan ketidakmampuan pengucapan harokat pada isim atau fiil yang diakhiri dengan huruf alif, isim maksur. Ya. Terhalangnya penampakan harokat disebabkan ketidakmampuan pengucapan harokat pada isim atau fiil yang diakhiri dengan huruf alif, yaitu isim maksur. Juga ada nanti fiil ya yang diakhiri dengan huruf alif dan tidak nampak harokatnya. Nah, seperti qadha. Nah, yang isim ini kita masih membahas tentang isim al-fata tadi ya. Jadi tidak nampaknya dhammah di sini karena ta'adzur istilahnya. Baik. Jadi al-fata ketika marfu aslinya al-fatayu. Ketika mansub ya aslinya al-fataya, ada fathahnya. Ketika majrur al-fatayi. Kemudian kita lanjutkan jenis isim yang berikutnya, yaitu isim mangkus. Isim yang diakhiri dengan ya lazimah. Sebelumnya kasrah ini ya. Al-qadhi. Ya lazimah sebelumnya kasrah pada huruf dhad ini. Ketika marfu ya mirip dengan isim maksur tadi al-fata. Tanda rafanya dhammah muqaddarah, dhammah yang diperkirakan, dhammah yang tidak nampak. Jadi sebenarnya di atas huruf ya ini ada dhammahnya, al-qadhiyu. Ketika dinasab tanda nasabnya fathah biasa ya, fathah zahirah, al-qadhiyah. Nah, seperti isim mufrad waladan tadi ya, waladun menjadi waladun waladan, ini fathah biasa, fathah zahirah.
al-qadhiya. Ketika majrur al-qadhi, tanda jarnya kasrah muqaddarah yang sama dengan yang ini, dhammah muqaddarah. Jadi aslinya al-qadhi, huruf ya-nya di kasrah. Apa yang menghalangi nampaknya harokat ya pada isim mangkus ini, pada dua keadaan ini, marfu dan majrur? Tadi penjelasannya. Ini. Sebab tidak nampaknya harokat di akhir isim mangkus adalah thiqal. Thiqal artinya terhalangnya penampakan harokat dengan sebab beratnya pengucapan pada isim dan fi'il yang diakhiri huruf ya. Contoh al-qadhi. Al-qadhi ketika marfu tadi aslinya al-qadhi yu. Jadi orang Arab berat yang mengucapkan yu di akhir lafaz. Itu pula yi tadi ya yang kasrah al-qadhi. Mereka berat mengucapkan yi di akhir kata. Maka tidak dinambahkan. Jadilah al-qadhi. Nah, pada dua keadaan ya. Ketika marfu dan ketika majrur. Adapun ketika mansub atau dinasab, fathahnya nampak al-qadhiyah. Karena apa? Karena fathah itu ringan ya. Orang Arab ringan, biasa mengucapkan ya di akhir kata. Baik. Berikutnya al-ismul ladzi la yansharif. Isim yang tidak boleh ditanwin. Ini juga sudah kita singgung sedikit ya secara global. Ketika marfu contohnya Aisyatu. Aisyatu. Tanda rafa'nya dhammah. Ini dhammah yang nampak di akhirnya. Mansub Aisyata. Tanda nasabnya fathah. Aisyata. Ketika majrur ini yang berbeda. Ketika dijar tanda jarnya fathah juga ya. Aisyata. Tidak boleh dikasrah. Ya, tidak boleh Aisyati. Nah, bisa kita bandingkan dengan yang isim mufrad ya, yang munsharif yang bisa ditanwin ini waladun. Waladan, waladin. Ketika jar tanda jarnya kasrah, waladin. Bisa dikasrah. Kalau yang isim alladzi la yansharif ketika jar atau majrur tanda jarnya fathah. Aisyata. Nah, ini bedanya ya. Baik. Ini yang bisa disampaikan pada materi kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.